Langit malam di Israel mendadak berubah menjadi neraka bercahaya. Sirene meraung tanpa henti, memecah keheningan kota-kota besar, sementara warga berlarian menuju bunker dengan napas terengah dan wajah penuh ketakutan. Dalam hitungan detik, sistem pertahanan udara aktif meluncurkan interseptor ke udara. Namun kali ini, ancamannya berbeda. Gelombang rudal balistik dari Iran datang dalam jumlah besar, kecepatan tinggi, dan pola serangan yang jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Beberapa berhasil dicegat, tapi sebagian lainnya menembus pertahanan dan menghantam wilayah daratan. Ledakan mengguncang tanah, kaca-kaca pecah, api membumbung tinggi di tengah kota. Ini bukan sekadar serangan. Ini adalah pesan. Pesan bahwa konflik telah memasuki fase yang lebih berbahaya. Jika sistem pertahanan terbaik saja bisa ditembus, apakah masih ada tempat yang benar-benar aman? Serangan ini bukan satu kali. Ini adalah gelombang. Rudal-rudal diluncurkan secara bertahap, menciptakan tekanan psikologis sekaligus membebani sistem pertahanan. Strategi ini menunjukkan perencanaan militer yang matang, menggabungkan volume, waktu, dan arah serangan untuk menciptakan celah. Di beberapa wilayah, laporan awal menyebutkan kerusakan pada infrastruktur sipil dan fasilitas strategis. Tim darurat bekerja di bawah bayang-bayang ancaman lanjutan, karena tidak ada yang tahu apakah serangan berikutnya sudah dalam perjalanan. Dunia menyaksikan, namun tidak ada yang bisa menghentikan detik-detik mencekam itu. Jika serangan ini hanyalah pembuka, seberapa besar gelombang berikutnya yang sedang disiapkan? Dari sudut pandang militer, serangan ini bukan sekadar balasan emosional. Ini adalah operasi terukur. Iran tampaknya menguji dan mengeksploitasi batas kemampuan sistem pertahanan udara lawan. Dengan kemungkinan penggunaan rudal balistik, jarak menengah, dan taktik saturasi, tujuan utamanya bukan hanya menghancurkan target, tetapi juga menguras interseptor dan memaksa sistem pertahanan bekerja di titik maksimal. Dalam perang modern, kelelahan sistem bisa sama berbahayanya dengan kehancuran fisik. Jika sistem mulai kewalahan, maka serangan berikutnya bisa menjadi jauh lebih mematikan. Apa yang terjadi jika pertahanan benar-benar kehabisan kemampuan untuk mencegat? Di utara, situasi tidak kalah genting. Ketegangan dengan kelompok bersenjata di Lebanon membuka kemungkinan front kedua. Jika konflik ini melebar, maka Israel tidak hanya menghadapi satu arah serangan, tetapi dua atau bahkan tiga sekaligus. Ini adalah skenario yang paling dihindari dalam doktrin militer. Perang multifront. Dalam kondisi seperti itu, setiap keputusan menjadi lebih sulit, setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Jika perang benar-benar melebar ke banyak front, apakah ini akan menjadi awal dari perang kawasan penuh? Sementara rudal menghantam daratan, ancaman lain muncul di laut. Selat Hormuz, jalur vital energi dunia, kembali menjadi pusat ketegangan. Ancaman penutupan jalur ini bukan hanya soal militer, tapi juga ekonomi global. Jika jalur ini terganggu, dampaknya akan terasa hingga ke seluruh dunia. Harga minyak melonjak, ekonomi terguncang, dan stabilitas global dipertaruhkan. Konflik ini tidak lagi terbatas pada satu wilayah. Ia mulai merambat ke sistem global. Jika jalur energi dunia terputus, apakah dunia siap menghadapi krisis yang lebih besar dari sekadar perang? Selain kerusakan fisik, ada satu dampak yang lebih dalam: ketakutan. Serangan berulang menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi masyarakat sipil.
Tidur menjadi mewah, rasa aman menjadi ilusi. Ini adalah bagian dari perang modern, menghancurkan bukan hanya bangunan, tapi juga rasa aman manusia. Ketika ketakutan menyebar, efeknya bisa melampaui garis depan militer. Berapa lama manusia bisa bertahan dalam ketakutan tanpa batas seperti ini? Negara-negara besar dunia kini berada dalam posisi sulit. Intervensi langsung bisa memperluas konflik, tetapi diam juga bukan pilihan tanpa risiko. Setiap langkah diplomatik terasa lambat dibandingkan dengan kecepatan rudal yang meluncur. Ini adalah momen di mana satu keputusan bisa menentukan arah sejarah. Jika kekuatan besar dunia ikut terlibat, apakah ini akan tetap menjadi konflik regional atau berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar? Saat asap masih membumbung dan sirene masih terdengar, satu hal menjadi jelas. Konflik ini belum mencapai puncaknya. Apa yang terjadi sekarang mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dunia menyaksikan, menunggu, dan bertanya-tanya. Kemana semua ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu kapan ini akan berhenti atau bagaimana. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.